Oke, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kembali beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap bekerja buat setiap hidup kita. Bahkan di masa-masa pandemi ini, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita mau percaya kuasa Tuhan tetap nyata. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita percaya setiap keluarga GKSI Harapan Jaya masing-masing Tuhan tetap pegang teguh. Harapan Tuhan selalu ada buat setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan sungguh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama bertemu, merasakan kuasa Tuhan, merasakan kebaikannya lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, Bapa yang luar biasa, yang mencurahkan setiap anugerahnya buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami sungguh bersyukur punya Juru Selamat seperti-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di ibadah hari ini Tuhan, kami mau tangkap segala visi dan misi yang daripada Tuhan. Segala apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami, biarlah itu tergenapi dan terjadi Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada-Mu di hari Minggu ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menanamkan sukacita yang luar biasa kepada setiap keluarga-keluarga dimanapun berada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hanya nama Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, inilah persembahan syukur kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami selalu berlayak di hadapan-Mu, berlayak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mau angkat satu pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari memuji dengan penuh hati dan sukacita dan penuh luar biasa di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini lagi. Mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Atas segalanya, dengan penuh iman ucapan syukur di hadapan Tuhan, sama katakan, tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
Tuhan. Menjadi siap di, sekali lagi kita mau katakan, oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kembali luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya setiap kita diberkati Tuhan. Kita percaya setiap kita di masa-masa seperti ini kita tetap tidak pernah lelah dan jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Setiap apapun pekerjaan atau pelayanan yang mungkin orang lain gak lihat, mungkin manusia gak lihat, tapi Tuhan yang melihat setiap pekerjaan atau pelayanan yang kita kerjakan hari-hari demi hari-hari. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau terima segala yang Tuhan Yesus janjikan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, kita mau satukan hati kita kembali untuk masuk dalam firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari datang dengan penuh syukur, datang dengan penuh kerinduan untuk menyambut firman hari ini. Haleluya Yesus Tuhan, kita mau satu pujian. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat GKSI Harapan Jaya, pada pagi hari ini tidak terasa sudah tanggal 24 Mei tahun 2020, sudah hari Minggu kembali, dan kita kembali mengadakan ibadah walaupun tidak di gereja, tapi kita mengadakan di keluarga kita masing-masing bersama keluarga-keluarga, sanak saudara, atau mungkin suami, istri, dan anak-anak yang kita kasihi. Puji Tuhan. Tadi kita sudah dipimpin oleh saudari Dea dan diiringi dengan Moses. Terima kasih atas pelayanan pada pagi hari ini untuk Dea dan Moses. Tuhan memberkati. Nah, puji Tuhan saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kembali ke Yerusalem. Kenapa temanya seperti itu? Karena ini melanjutkan dari hari Kamis lalu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya harus kembali ke Yerusalem, saudara. Mari kita baca dahulu ayat dari Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ini sebagai pengantar. Kita baca Kisah 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, saudara-saudara. Lalu yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini adalah dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12. Oke. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan menjadi saksinya di mana? Yang pertama adalah menjadi saksi di Yerusalem, lalu di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama adalah di Yerusalem. Dan di dalam ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, ya. Dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, Yerusalem ini berbicara tentang keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dalam hal ini adalah keluarga. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, kita tahu tentang Kristus, kita tahu tentang kebenaran, betapa pentingnya kita juga harus kembali kepada keluarga. Yang dimaksud di sini adalah kita harus ada di tengah-tengah keluarga kembali, saudara, sebelum kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Karena di keluarga itulah Tuhan mau supaya ada kesatuan. Di keluarga itu ada kehangatan, di keluarga itu ada kasih sayang, di keluarga itu ada rasa tenang, ada rasa aman, saudara. Karena Tuhan mau kita kembali ke rumah kita, ke keluarga. Kemanapun kita pergi, kita akan balik ke keluarga kita. Karena Tuhan mau setiap kita punya keluarga yang baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang manis, yang indah bagi setiap keluarga, saudara. Murid-murid kembali dari Bukit Zaitun, dia ke Yerusalem, saudara. Jarak Bukit Zaitun ke Yerusalem itu hanya sepelempar batu jauhnya. Itu kalau sepelempar batu itu artinya sepelempar perjalanan Sabat, maksud saya. Sepelempar perjalanan Sabat itu artinya kalau hari Sabat itu kan orang-orang Israel tidak boleh bekerja.
kalaupun bekerja dan sebagainya, ya itu dalam batas-batas yang sangat minim sekali. Kalau mereka melakukan perjalanan, itu seperjalanan Sabat ya, tadi saya salah sebut, seperjalanan Sabat itu kira-kira hanya 1,5 sampai 1,8, nggak sampai 2 meter lah. Jadi itu hanya jarak yang dekat saja. Seperjalanan Sabat itu artinya perjalanan yang bisa ditoleransi ya pada hari Sabat. Jadi dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu jaraknya nggak sampai 2 meter, dan mereka turun ke Yerusalem, saudara. Nah, jadi tadi sudah kita renungkan bahwa kita harus kembali ke Yerusalem. Dan puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini saudara semua sudah ada di Yerusalemnya, saudara-saudara. Itu apa? Keluarga saudara-saudara, ya. Kita harus memulai dulu. Kuasa itu, kelepasan itu, kemenangan itu, damai sejahtera itu, kita harus mulai ada dulu di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudara. Di Yerusalem dulu, saudara. Luar biasa Tuhan. Karena Tuhan mengasihi tiap-tiap keluarga saudara-saudara jemaat. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, maksudnya di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Saudara, jadi yang pertama tadi murid-muridnya turun ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, dan yang kedua adalah mereka berkumpul di satu rumah di ruang atas, saudara. Dan di rumah itu, di sini ayat ini menyebutkan dengan rinci murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 11. Tadinya kan 12. Tapi satu sudah tidak bersama-sama lagi dan sisa 11. Dan di sini disebutkan satu persatu nama mereka, saudara. Bapak Ibu yang kekasih, sementara Bapak dan Ibu semuanya berkumpul di rumah di dalam ibadah ini, coba lihat. Apakah lengkap anggota keluarganya saat ini? Apakah bapaknya ada? Apakah ibunya ada? Apakah anak-anaknya ada? Kalau anaknya 1, 2, 3, 4, apakah ada semuanya bersama-sama dengan saudara? Ya, kecuali kalau anak-anak itu seperti Yosef sedang ada di Kalimantan Barat, ya itu lain lagi ya. Tapi kalau yang anak keluarga di dalam satu rumah, apakah ada? Di sini firman Tuhan menyebutkan loh, satu persatu nama yang ada di dalam himpunan itu, di loteng Yerusalem, di rumah di Yerusalem itu. Nah, sekarang kita lihat anggota keluarga kita. Saudara, betapa Tuhan mengasihi tiap-tiap keluarga. Dia bukan saja mengasihi Bapak sebagai imam di dalam keluarga, tapi juga dia mengasihi anggota keluarga yang lainnya juga. Jadi pastikan pada saat ini anggota keluarga kita adalah keluarga, anggota-anggota yang benar-benar bersehati mencari Tuhan. Karena Tuhan memberikan keselamatan itu, Tuhan memberikan kuasa itu bukan saja kepada 1-2 orang di dalam satu rumah, tapi kepada seluruh keluarga, ya. Tuhan mau semua isi rumah kita, semua anggota keluarga kita itu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam pelayanan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-31, saudara. Di sini dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara-saudara, keselamatan itu di rancangan Tuhan adalah
keselamatan untuk seisi rumah, saudara-saudara. Jadi mari pada pagi hari ini kita mau kembali melihat keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga yang lengkap. Pastikan mereka, kalaupun mereka tidak ada, karena mereka ada di tempat lain, karena mereka beribadah di kota yang lain. Tapi jangan sampai mereka ada bersama-sama dengan kita, tapi mereka tidak mau untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah beban tersendiri bagi orang tua yang seperti itu. Atau mungkin bukan anak-anaknya yang tidak lengkap karena tidak mau datang kepada Tuhan. Mungkin bapaknya, mungkin ibunya. Mungkin ibunya, saudara-saudara, ya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, ayo semua keluarga, ketika datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita setiap keluarga harus belajar untuk mengasihi Tuhan bersama-sama. Harus melayani Tuhan bersama-sama. Harus mengerjakan firman Tuhan bersama-sama. Harus melakukan kehendak Tuhan bersama-sama, saudara-saudara. Jangan sampai ada yang terlupa. Karena firman Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa keselamatan itu adalah bagi seisi rumah kita. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ketiga, ke-14, saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-14, bunyinya demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara. Jadi yang pertama tadi setelah Yesus naik ke surga, yang pertama adalah murid-muridnya itu turun ke Yerusalem. Dan yang kedua adalah mereka berkumpul di dalam rumah di Yerusalem, di atas loteng khususnya. Dan yang ketiga adalah mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, diingatkan pada pagi hari ini bahwa keluarga itu harus bertekun dan bersehati berdoa bersama-sama. Jadi ada saat-saat di mana keluarga itu juga perlu untuk berdoa bersama-sama. Mungkin secara pribadi-pribadi sudah punya doa-doa pribadi, tetapi adalah hal yang indah kalau ada mezbah di dalamnya, di mana semua keluarga berkumpul di mezbah itu bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Menyembah Allah, menyembah Yesus Tuhan kita. Semuanya dilakukan dengan bertekun, dengan bersehati di dalam doa bersama-sama. Itulah yang dilakukan oleh murid Yesus dan dilakukan juga oleh Ibu Yesus Maria dan juga perempuan-perempuan yang lain dan pengikut-pengikut yang lain bersehati bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan adanya virus COVID ini, kita juga tetap bersyukur karena apa? Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara. Jadi kita bisa manfaatkan waktu-waktu yang indah bersama keluarga. Mungkin tadinya tidak ada doa bersama-sama, tapi sekarang mari bersehati bersama-sama setiap keluarga, ajak anak-anak untuk kita berdoa bersama-sama. Kita punya imam, yaitu kepala keluarga kita, suami kita, ayah kita itu menjadi imam di dalam keluarga. Dia akan memimpin kita, dia akan menggerakkan kita, dia akan membawa kita, dia akan memotivasi kita, dia akan memberikan semangat kepada kita supaya kita sebagai anggota keluarganya boleh sama-sama bersehati, berdoa, menyembah Tuhan, saudara-saudara. Oh, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan di dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayat yang kedua, dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara-saudara, betapa pentingnya
diingatkan oleh firman Tuhan supaya bertekun. Kenapa dikatakan di sini bertekun, saudara? Karena apa? Karena doa ini kadang-kadang orang suka nggak tekun, suka bosen, saudara-saudara, ya, suka nggak tahan. Jadi diperlukan ketekunan, diperlukan tekad yang kuat, ya, harus memaksakan diri, harus mengalahkan kemalasan itu supaya kita tetap tekun. Dilakukan. Dan saudara, kalau sudah tekun dilakukan, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit di dalam kehidupan rumah tangga itu, saudara. Ada doa yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di dalam doa bersama-sama itulah, saudara, kita mewujudkan yang namanya satu, baik di dalam kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan, dalam satu pikiran, dan sebagainya. Oh, indah sekali. Dan kesitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga itu tidak semata-mata diukur dengan apa yang kita makan hari ini, apa yang kita punya hari ini. Bukan, saudara. Tapi apapun yang kita makan, apapun yang kita punya, kesulitan apapun yang kita hadapi, saudara, pergumulan apapun yang kita hadapi, itu akan menjadi enak, akan menjadi ringan kalau kita hadapi dengan keluarga kita, dengan berdoa bersama-sama, menyerahkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Kita ingat 2 minggu yang lalu, Maria sudah melakukan yang terbaik, pilihan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu dia duduk di bawah kaki Tuhan. Itu adalah sesuatu yang indah di pemandangan Tuhan, sehingga Tuhan katakan tidak ada yang dapat mengambil itu daripadanya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mau belajar pada pagi hari ini. Setelah kita terima semua kebenaran, kita dengar semua pengajaran firman Tuhan, kita mau kembali dulu kepada keluarga kita. Menjadikan keluarga kita itu menjadi indah. Ke Yerusalem dulu, saudara. Karena firman Yesus katakan dari Yerusalem baru ke Yudea. Kalau sudah artinya dari keluarga baru ke yang lainnya. Baru ke yang lainnya lagi, saudara. Dari tempat yang paling kecil dulu, yang terdekat dulu, yaitu Yerusalem. Jadi yang pertama tadi, murid-muridnya ke Yerusalem. Mari kita turun ke Yerusalem kita. Kita lihat keadaan Yerusalem kita. Lalu yang kedua, disebutkan ada nama-nama yang berkumpul. Nah, kita juga mau lihat anggota keluarga kita. Doakan kalau mungkin mereka belum bersama-sama dengan kita. Mungkin ada masalah-masalah. Berdoa. Minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat buat dia. Supaya Tuhan menjamah dia lewat diri kita juga. Dan Tuhan juga bisa menjamah secara langsung, saudara. Dan yang ketiga sekali lagi adalah ketika kembali ke Yerusalem, ada kesehatian di dalam doa. Bertekun bersama-sama di dalam doa. Karena dengan berdoa itulah kita juga berjaga-jaga. Supaya kalau ada doa yang kuat, itu adalah benteng yang kuat, saudara. Jadi kita bisa berjaga-jaga. Jangan sampai ada panah-panah dari yang lain. Dari kuasa kegelapan ini yang mau merusak rumah tangga. Mau merusak suami, mau merusak istri, mau merusak anak-anak. Itulah sebabnya doa itu di dalam keluarga menjadi penting. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kembali ke Yerusalem. Sampai di sini pembacaan kita, dan nanti hari Minggu kita lanjutkan lagi. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian terjadi juga kalau kita baca yang selanjutnya adalah bagaimana Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Dan nanti pasal yang kedua itu adalah
pencurahan Roh Kudus 10 hari. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, karena hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan, jadi sekarang ini tuh masih berdoa. Nanti 10 hari kemudian baru terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, di mana semua orang yang berdoa di situ dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Dan banyak juga gereja-gereja kita yang mungkin sekarang sedang mengadakan doa 10 hari, itu bagus. Dan gereja kita tidak mengadakan, ya tidak apa-apa juga, saudara-saudara. Tapi kita punya tujuan-tujuan, pengertian-pengertian tertentu tentang hal ini. Sampai nanti kita akan sampai kepada Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Tetap kuat, saudara, di dalam Tuhan. Kita berdoa juga untuk bangsa kita Indonesia, untuk COVID-19, supaya semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin banyak yang disembuhkan, dan tiba saatnya nanti semuanya akan selesai dan kita akan kembali beribadah bersama-sama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya akan menutup di dalam doa. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, kita akan berdoa ya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami semuanya. Biarlah Yerusalem itu dimulai dari keluarga kami semuanya ya Bapa. Keluarga kami tidak ada satupun yang akan terlupakan. Tidak ada satupun yang akan tertinggal. Tapi semua anggota keluarga kami menjadi anggota yang diselamatkan oleh Tuhan. Kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi keluarga yang menggenapi rencana Tuhan. Kami boleh menjadi saksi. Kami mulaikan dari keluarga kami. Sampai nanti kami boleh melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi kuat, kami boleh menjadi bertahan hingga sekarang. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena Engkau, karena kasih karunia-Mu yang besar bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah tiap-tiap keluarga diberkati pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan mereka, dalam segala keadaan mereka, biarlah Bapak-Bapak diberkati Tuhan. Ibu-ibu diberkati, bahkan anak-anak diberkati ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu menjadi baik, menjadi indah bagi setiap keluarga. Mereka boleh menerimanya dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita akhiri ibadah keluarga ini, dan kita semua memberkati. Bapak-bapak akan memberkati keluarganya. Kita akan terima berkat Tuhan, yaitu berkat tercurah bagi kita semuanya. Berkat di dalam nama Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat di dalam Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan saudara-saudara semuanya, pembacaan yang sangat sederhana, tapi biarlah itu boleh menjadi bagian bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.